Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina dengan NIM B1A1211179. Sini saya akan menjelaskan materi PPT saya yang berjudul Negara Bahari Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelagic state. Kata archipelago sering diterjemahkan sebagai kepulauan, yaitu berupa kumpulan pulau yang dipisahkan oleh permukaan air laut. Sungguhnya ada perbedaan pengertian yang fundamental antara kepulauan dan archipelago. Kepulauan diartikan sebagai kumpulan pulau, sedangkan istilah archipelago berasal dari bahasa Latin, yaitu archipelagus, yang berasal dari kata archi yang berarti utama dan pelagus yang berarti laut, sehingga memiliki arti laut utama. Istilah ini mengacu pada Laut Tengah pada masa Romawi. Ada 5 zona komersial di Asia Tenggara pada abad 14 dan awal abad 15. Yang pertama, zona Teluk Benggala yang mencakup India Selatan, Thailand, Burma, dan pantai utara Sumatera. Yang kedua, kawasan Malaka. Yang ketiga, kawasan Laut Cina Selatan yang mencakup pantai timur semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selatan. Keempat, kawasan Sulu yang mencakup daerah pantai barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai utara Kalimantan. Yang kelima, kawasan Laut Jawa. Kawasan Laut Jawa ini terbentuk karena perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras, dan sebagainya antara barat dan timur yang melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera, dan Nusa Tenggara. Sejarah maritim dan komunikasi lintas budaya. Kini Indonesia tengah mengalami berbagai konflik. Salah satu konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa adalah merebaknya gerakan separatisme. Gerakan ini terjadi di Aceh, Maluku, dan Irian. Apapun penyebabnya, ketidakpuasan mengenai hubungan antara pusat dan daerah sangat mewarnai persoalan ini. Banyak peneliti untuk memperkuat asumsi bahwa laut merupakan sarana pemersatu bagi kawasan dan masyarakat di sekitarnya melalui saluran pelayaran, perdagangan, serta hubungan kultural antara politik. Chowdhury misalnya melakukan penelitian biohistoris mengenai pelayaran dan perdagangan di daerah lautan, mencari model integrasi bangsa dan pola hubungan antar wilayah pada masa prakolonial. Sejarah prakolonial Indonesia pada masa sebelum kekuatan Eropa Barat mampu menguasai daratan dan perairan Asia Tenggara, belum ada Indonesia. Nusantara yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia terdiri dari pulau-pulau dari tanah yang dikuasai oleh kerajaan dan kekaisaran. Kadang-kadang hidup berdampingan dengan damai, sementara di lain waktu mereka berada pada kondisi berperang satu sama lain. Nusantara yang luas ini kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik seperti yang dimiliki Indonesia sekarang menuju pemerintahan kolonial di Indonesia. Sementara itu, negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh, Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan cadangan lada dan timah, namun ia tidak pernah berhasil membangun hegemoni di sekitar Selat Malaka karena Johor dan para Portugis merupakan pesaing yang kuat. Setelah pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mengalami periode yang panjang perpecahan internal yang menghentikannya menjadi kekuatan penting di luar ujung utara Sumatera. Dengan melakukan penelitian kembali sejarah Indonesia, bangsa Indonesia dapat mengambil pelajaran untuk memperkaya wacana tentang model komunikasi lintas budaya masa prakolonial. Analisis terhadap pola komunikasi lintas budaya masa prakolonial memang perlu dilakukan karena pada periode tersebut kekuatan politik pribumi saling berinteraksi dan menemukan berbagai bentuk keseimbangan. Integrasi nasional merupakan sebuah proses sejarah bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia yang wilayah kedaulatan negaranya dipaksakan, maka tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengatur administrasi daerah sesuai dengan kehendak kelompok etnis yang beragam itu. Itu sebabnya persoalan integrasi nasional dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting. Sekian materi PPT saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.